Alright, selamat datang di acara ngobrol bareng dari Alkormais. Seperti biasa, saya Jim Tewi Sijarana. Hari ini saya sudah ditemani sama rekan saya, Chandra Wancik dari Alkormais juga. Hari ini kita akan ngobrol bareng dengan seorang yang sudah sangat ahli di industri wedding saat ini. Beliau adalah founder dan CEO dari Kenisha Wedding Planner Organizer dan juga Big Tree Production, Ibu Feni Paliama. Selamat datang, Fen. Thank you untuk hadir di acara ngobrol bareng kita hari ini. Hari ini kita pengen bahas aja santai-santai, karena kan setelah PPKM diturunkan, kegiatan wedding kan sudah mulai menggeliat ya. Tapi obviously kegiatan ini juga punya tantangan tersendiri karena ya kebiasaannya juga berubah, regulasinya juga masih seringkali berubah-berubah. Tetapi kan appetite orang untuk wedding juga udah mulai timbul gitu. Jadi mungkin hari ini Feni bisa sharing aja ke kita gitu ya dari pengalaman. Mungkin juga nanti membantu teman-teman yang lagi merencanakan wedding juga di tahun ini maupun di tahun yang akan datang. So hari ini Chandra udah siapin ada 24 pertanyaan ya, Chan. Banyak banget kan. Yuk, Chan, silakan, Chan. Ya, basically kita pengen tahu aja dari kacamata WO sebenarnya ya. Itu kalau kita lihat tren yang baru ini di era new normal ini, para vendor itu mengikuti trennya itu bagaimana sih? Dari sebelum yang pandemi ya. Karena kan pasti akan ada perbedaan seperti itu. Ya. Jadi udah hampir berapa tahun kita terkena COVID ini ya? 20 bulan tepatnya. 20 bulan, almost 2 years ya. Yeah, almost 2 years. Nah, jadi memang banyak sekali perubahan yang terjadi di dunia khususnya pernikahan. Tapi pernikahan itu sendiri sebenarnya bukan bagian dari kehidupan yang bisa dihentikan, Pak Jim dan Oh, oke. Ya, betul, karena betul. Sebagai manusia normal kita pasti satu hari menikah lah ya. Pasti menikah. Ya. Jadi COVID pun tidak akan bisa menghentikan pernikahan. Betul. Namun esensi dari pernikahan itu adalah dipersatukannya dua orang ya. Dua orang dipersatukan dalam suatu pernikahan. Nah, culture di Indonesia khususnya kita nggak pernah bisa pesta tuh sedikit orang, ya, karena Indonesia nggak ya. mungkin kan, karena Indonesia sendiri Culture-nya tuh semua dianggap keluarga gitu kan, is a big family gitu. Jadi before COVID, sebelum COVID itu kita kalau ngadain pesta pernikahan selalu skalanya tuh besar, karena semuanya tuh teman. Aduh, ngundang yang satu nggak ngundang yang satu nggak enak, ngundang keluarga A nggak ngundang keluarga B nggak enak. Jadi betul. semuanya harus diundang. Tapi begitu adanya COVID, kita kemudian masuk ke new normal ya, dan mengikuti peraturan pemerintah juga bahwa pesta pernikahan boleh diadakan, tetapi yang diambil hanya esensinya. Esensinya yaitu tadi adalah dipersatukannya dua orang ini. Lewat apa? Lewat lembaga agama. Jadi lewat akad nikah, lewat pemberkatan, itu semua esensinya di situ. Yang diambil sama pemerintah boleh menikah, tetapi kita ambil esensinya. Jadi partinya di stop istilahnya gitu. Pestanya yang dihentikan, tetapi esensi dari pernikahan itu sendiri tetap boleh dilangsungkan. Nah, karena perubahan yang sangat drastis itu, kalau ingat tahun lalu itu pemerintah hanya memperbolehkan tepatnya itu hanya 25 orang atau 30 orang. Di acara keagamaannya lah ya. Keagamaannya ya. Di acara keagamaan itu hanya 30 orang. Nah, untuk orang Indonesia, apalagi yang mungkin ayah dan ibunya pengantin ini dulunya belum ikut dalam keluarga berencana gitu ya. Misalnya punya anak 5, anaknya jodoh merit segala macam. Itu susah sekali untuk menentukan 30 orang. Nah, jadi akhirnya sederhana acara keagamaan, habis itu ya udah sah, pulang, mungkin merayakannya di rumah masing-masing. Nah, berkembang, kemudian kita sudah mendapatkan vaksin. Dengan mendapatkannya vaksin, sekarang itu pemerintah lebih longgar, karena kita semua dianggap sudah sehat lah ya gitu. Nah, sekarang boleh pesta, tetapi pesta pernikahannya sendiri mengikuti peraturan tetap harus ada social distancing. Maka itu venue tidak diperbolehkan mengambil kapasitas 100%. Kalau dulu kan
100%, bahkan bisa 250% mungkin gitu ya. Nah, kalau sekarang hanya 75% maksimum. Nah, 75% tuh dari kapasitas ruangan. kapasitas ruangan. Betul, 75%. Kapasitas berdiri tentu ya, atau gimana? Dia menghitungnya in total kapasitas dari meter persegi area. Oke, Ya, oke. Jadi apakah duduk atau ini pokoknya 75% dari Iya. meter persegi ruangan ya. Betul. Oke, that's good. Nah, iya. Dan itu mengikuti peraturan pemerintah yang sekarang ini berlangsung ya. Iya, peraturan pemerintah yang saya sebut barusan 75% ini untuk wilayah DKI. Ya. DKI. Jadi 75% itu tidak diperbolehkan untuk kita standing party, Pak Jim dan Wancik. Jadi set menu istilahnya. Oh, harus duduk berarti ya. Duduk karena menghindari tamu tuh berinteraksi apa ya? Kalau berdiri berkerumun, jadi supaya semuanya dalam keadaan yang sehat setelah pesta, tidak menimbulkan klaster yang baru. Nah, itu adalah the new culture yang ada setelah COVID tahun lalu. Dan ya enak-enak aja sih, lucu juga ya. Dengan perubahan-perubahan ini cukup menarik sih, karena tadinya kita pesta tuh besar, tapi itu menjawab keinginan pengantin. Karena pengantin selalu, apalagi pengantin anak muda ya, itu selalu kepengen, aduh aku tuh kalau pesta ribuan nggak kenal tuh siapa tamu-tamunya. Nah, kalau ini jadi intimate. Intimate ya. Ya, jadi rasanya pesta itu menjadi suatu hal yang intimate dan tidak terlupakan gitu. Oke, jadi itu perbedaan antara sebelum pandemi dan sesudah pandemi. Iya. Pokoknya bukan, maksudnya pada Selama- masa pandemi seperti Iya, ini. saat ini. Lalu tapi kalau dari vendornya sendiri gimana ya? Maksudnya apakah ada Adjustment gitu ya. adjustment seperti itu? Ya, dari vendor, nah ini juga lucu. Kalau Pak Jim dan Wancek juga pernah tahu, misalnya satu ballroom nih, kapasitasnya tadinya bisa 1.000 orang. Besarnya ruangan akan tetap besar. Tidak akan ikut mengecil loh. Iya. Ya kan? Benar kan? Iya, iya. Nah, jadi seorang, misalnya kita sebut aja vendor dekorasi, vendor sound system, vendor lighting, dia tidak akan mengikuti 75%, tapi akan tetap mengikuti ruangan yang ada. Nah, adjustment itu sering pengantin bilang, loh kan pestanya orangnya jadi dikit, masa dekorasinya, sound systemnya, lightingnya harus tetap sama besarnya. Ya, because the place is same. Iya. Benar kan? Untuk ngisi kan ya? Iya, tempatnya tetap sama, hanya orangnya yang kita kunci di situ. Nah, dari sisi vendor yang seperti tadi yang saya sebutkan 3 elemen besar itu, adjustment-nya ya mungkin mereka akan mengikuti budget, tetapi untuk pengisian ruangannya itu sendiri ya harus tetap mengisi ruangannya, karena kalau enggak kan jadi kelihatan kosong. Ambience-nya jadi Berkurang. ya berkurang, nggak Iya. dapat juga gitu ya. Betul, tapi mungkin kita akan sesuaikan budget dalam arti fungsinya mungkin lebih fokusnya, oh ya saya fokusnya cuma di pelaminan sama di sini aja, oke gitu, tapi nggak sampai berkurang 75% gitu. Nah, yang paling kena dampak vendor itu adalah vendor venue dan catering justru, karena kan mereka yang tadinya terbiasa misalnya dengan standing party, tiba-tiba sekarang harus set menu, edukasi waiters untuk set menu, serve makanan dengan segala prokes yang ada, misalnya pakai sarung tangan, face shield yang mungkin sebelumnya tidak terbiasa gitu kan, pakai face shield tuh nggak enak juga ya. Betul, gitu. betul. Sometimes apalagi kita kalau double yang kayak Wancik ini udah pakai kacamata, pakai face shield gitu ya, Iya, iya. kayak nggak nyaman gitu. Nah, itu juga waitersnya harus diedukasi lagi, kemudian prokes yang ada, penataan piring, sanitizer gitu yang ada di meja, itu semua kayak harus ada PR ekstranya dari sisi venue sama catering ya gitu. Ya. Tapi kalau dari sisi perencanaan ada perubahan nggak? Karena kan Kenisha nih salah satu jasanya kan event planner gitu Iya, ya. betul. Mungkin ada advice tertentu gitu supaya dalam merencanakan, karena kayaknya ini kan mungkin ada budget yang berkurang di sisi tapi dengan prokes dan lain sebagainya gimana tuh untuk merencanakan wedding lebih baik? Iya. Perencanaannya misalnya tadinya untuk 2.000 orang ya kan, pastinya tadinya standing party kemudian jadi set menu. Set menu seperti yang saya jelaskan tadi, ada waiters yang ditambahkan, sumber daya manusianya yang bekerja Bertambah, lebih banyak kan. betul. Dan itu kan pasti cost untuk makanannya sendiri juga per orang akan naik gitu. Nah, jadi tadinya standing party kemudian costnya kita alihkan menjadi set menu. Jadi makanan, setiap tamu dapat makanan lebih baik kualitasnya,
dibandingkan kalau standing party jadi di serve. Kemudian kalau dari sisi planningnya sendiri, budgetnya itu akan sedikit naik apabila pengantinnya kepengen semua tamu ataupun vendors melakukan tes, entah itu antigen, entah itu PCR yang resultnya negatif, supaya dalam satu ruangan 3 jam bersama-sama semuanya merasa nyaman satu sama lainnya, bahwa kita udah tahu pasti, ini kan buka masker ya kalau mau makan minum gitu, jadi udah tahu pasti bahwa kita itu negatif gitu ya, bukan pembawa gitu. Nah itu biasa budget tambahannya di sana. Kemudian kalau dari sisi planning pernikahan sendiri, Pak Jim sama Wancik, jujur aja kita ngikutin regulasi pemerintah itu lumayan mengikuti ya. Ya kita harus ngikutin lah ya, kalau nggak nanti kita jadi didenda lagi gitu kan. Iya, nah risikonya bukan hanya duit nih kayaknya. Iya, risikonya kan nyawa ya, juga ya. Keselamatan, betul. Iya, reputasi. Nah, regulasi pemerintah itu sendiri kan berkembang setiap 2 minggu sekali kalau Pak Jim sama Wancik ngikutin ya, 2 minggu sekali. Jadi sebagai planner kita ikutin regulasi pemerintah sesuai dengan apa yang diperbolehkan hari ini. Misalnya kemarin tuh saya masih plannya box, tiba-tiba pemerintah buka ya dalam waktu 2 hari tuh Pak Jim planningnya dirubah menjadi boleh makan. Berarti ya artinya pihak catering ataupun venue nih harus juga fleksibel, fleksibel dan cepat tanggap lah ya. Benar Pak. Supaya perubahan ini nggak menyulitkan penyelenggara ataupun juga yang punya acara ya. Benar. Betul Pak Jim. Jadi tadinya dari bento menjadi di piring, di serve, itu juga wah gila sih dalam waktu 2 hari itu kita berubah seperti itu. Begitu juga waktu kejadian misalnya kita udah planning nih boleh makan 50% waktu itu ya PSBB kalau saya nggak salah ingat. Itu boleh makan, tiba-tiba keluar pengumuman resepsi tidak boleh diselenggarakan, dikunci. Pada saat itu kalau nggak salah COVID lagi naik-naiknya sih, lagi tingginya. Juni-Juli kemarin. Iya, dikunci, dan itu semua rem mendadak kan istilahnya, ngerem mendadak, semuanya langsung panik bahwa resepsinya apakah mau tetap dijalankan dengan tidak ada makanan atau emang benar-benar diundur yang sampai tidak tahu batas waktunya kapan. Nah itu banyak vendors yang benar-benar yang tadi Pak Jim bilang bahwa fleksibel dari semua vendors tuh harus besar sih, adjustment tanggal, adjustment cara makan, adjustment quantity ya, jumlah tamu, gitu-gitunya tuh banyak sekali sih gitu. Yang harus fleksibel ya. Benar, harus fleksibel, dan dari sisi pengantin dan keluarga juga harus punya fleksibel yang besar juga sih, karena kalau enggak stres banget gitu ngikutin ini semua. Tapi tujuan utamanya kan kita harus lihat bahwa ini demi keselamatan dan kenyamanan semua orang gitu. Berarti ini sebenarnya kan kalau kita lihat nih banyak pihak yang harus terus memonitor ya aturan ya. Termasuk nih kliennya juga kan ya. Kalau jadi longgar mungkin lebih mudah, tapi kalau tiba-tiba diperketat itu yang benar-benar PR juga buat si klien ya. Betul. Kayak sekarang misalnya ada pengantin yang mau menikah tahun depan, ya kan udah mulai datang kan bulan-bulan ini ya kan yang mau menikah tahun depan. Nah itu sering banyak yang bertanya, kita harus ngerencanainnya gimana? Aku bilang ngerencanain based on now. Jadi jangan expect di next year itu kayaknya udah lebih baik sih, lebih ini gitu. Jangan dulu gitu, karena kita nggak pernah tahu nih di next year karena kan itu, masih pandemi sebenarnya. Nah, iya. Kita nih secara dunia ya, bukan hanya Indonesia, secara dunia kita masih tanda tanya dengan COVID ini, apakah akan berkelanjutan ataukah kita sudah bebas benar-benar atau bagaimana, belum ada satupun yang bisa memastikan. Jadi next year ya plan by rules yang ada hari ini gitu. Kalau dari sisi teknologi gitu, ada adjustment tertentu nggak yang dilakukan mungkin dari Kenisha, advice ke kliennya untuk mengurangi kerumunan dan lain sebagainya, ada nggak kira-kira? Nah ini lucu juga ya, teknologi tiba-tiba berkembang sangat pesat di era pandemi ini. Jadi tiba-tiba kita mengenal pernikahan hybrid, tiba-tiba kita mengenal pernikahan live streaming gitu ya, yang semuanya di-adjust sedemikian rupa gitu. Itu hanya untuk karena kita nggak bisa invite orang banyak, jadi tamu-tamu yang kita kenal, mereka bisa tetap menonton acara kita lewat streaming gitu kan. Nah secara teknologi itu yang berkembang pesat sih Pak, jadi hybrid, jadi bisa
di venue ada, kemudian orang yang di luar venue juga tetap bisa menonton. Kemudian ada juga yang secara teknologi sekarang kalau datang ke pesta di RSVP kan datang atau tidak. Nah itu ada teknologi barcode sekarang pakai QR code. Pak Wancik datang di WhatsApp nih dapat barcode-nya gitu. Jadi nanti waktu datang tinggal di scan. Keluar nih duduknya di meja nomor berapa dengan keinginan kita paperless gitu supaya tidak banyak perpindahan tangan yang mungkin takutnya ada virus atau apalah seperti itu. Begitu juga dengan angpau atau apa. Kalau itu ya kalau datang ke pesta bawa hadiah ya. Juga udah ada disiapkan QR code BCA. Jadi tinggal transfer sekarang. Jadi itu teknologi tiba-tiba masuk di dunia perwedingan sih. Nah kalau kita lihat sekarang ini ya, kita sebagai venue itu sometimes juga kita wondering gitu ya. Biasanya kalau dari pihak klien tuh apa sih yang mereka akan lihat sekarang ini gitu, terutama buying faktor mereka apa kalau ke venue misalnya gitu. Jadi kalau misalnya klien itu akan memilih venue tentunya yang kapasitasnya cukup besar karena tadi kan yang pemerintah anjurkan adalah 75% dari maximum capacity. Jadi kalau dia kepengen orangnya semakin banyak maka dia harus mencari venue yang semakin besar. Ya kan? Karena kalau venue-nya kecil 75% tambah kecil gitu kan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah ya venue-nya tuh mudah dijangkau tetap ya seperti itulah ya. Aksesibilitas ya. Kemudian memang sudah siap dengan segala prokes. Apalagi ya venue-nya biasanya itu aja sih yang diinginkan oleh pengantin ya, sesuai dengan kapasitasnya sih. Bisa serve makanan juga seperti itu sih. Termasuk fasilitas-fasilitas yang mendukung lah ya. Iya, betul. Fasilitasnya maksudnya kayak udah lengkap lah. Ada sound system, lighting, segala macam kan lebih enak gitu. Nggak buang budget lagi gitu. Dengan masa pandemi seperti ini otomatis kan dulu kan kalau misalnya sebelum pandemi kita tahu istilahnya gampang lah kita menjual itu. Tapi dengan masa pandemi seperti ini pemasaran seperti apa sih dari sisi WO itu melakukannya sehingga bisa attract klien untuk memakai jasanya Bu Penny misalnya seperti itu. Strategi pemasaran saya ya. Strategi pemasaran kita masih tetap aja dengan sosial media, kemudian berusaha fleksibel. Nggak ada yang nggak bisa sih, kita selalu harus jawab apa yang diinginkan oleh pengantin itu adalah we can do it gitu. Cuman memang kita akan edukasi agak sedikit lebih banyak sih ke pengantin terkait dengan pandemi ini gitu. Dan mungkin karena kita juga belajar banyak ya, maksudnya belajar itu dalam arti gini, di Kenisa sendiri kita belajar yang namanya live streaming, hybrid gitu. Jadi pada saat COVID tahun 2020 tuh kita lumayan belajar sih teknologi itu. Kemudian kita juga belajar tentang regulasi pemerintah itu secara knowledge-nya. Maksudnya kayak kita harus tahu, oh kalau kayak begini dikunci di sini kita bisanya begini. Itu kayak setiap kali ditanya sama klien tuh kita harus punya bisa jawaban dan punya solusi gitu. COVID ini benar-benar ngajarin kita sih kalau kita nggak adaptasi cepat, nggak fast learning, kayaknya nggak bisa survive sih. Jadi dari sisi WO sendiri kita harus upgrade lah ya. Iya, betul. Apa yang terjadi sekarang gitu. Kalau nggak kita akan tertinggal sebenarnya. Betul. Gitu sih kayaknya Wancik. Kalau yang biasa tuh kan kalau wedding tuh kan suka bikin open house dan lain sebagainya. Itu masih ada nggak sih permintaan gitu? Ada Pak, ada. Masih ada permintaan? Masih ada. Tetapi itu mensiasatinya gimana kalau kondisi-kondisi kayak gini kan? Biasanya kita buatnya itu misalnya 3 hari. Kalau yang saya tahu ya, venue akan membuat misalnya open house 3 days gitu. And then di dalam waktu 3 hari itu dibuat sesi. Misalnya per sesi itu 2 jam. Dan nanti kalau ada tuh calon-calon pengantin invite kalau mau di-invite atau RSVP ke venue-nya. Kalau mau datang, berarti kamu masuk yang mana nih, sesi yang mana gitu. Karena kalau open house tanpa RSVP, takutnya kan ngumpulnya banyak, datangnya banyak. Berbarengan jadi, gitu. Sekarang dibuat sesi, per sesi 2 hours, dan kebaikan 3 days sih. 3 days Jumat, Sabtu, Minggu. Jumat, Sabtu, Minggu. Oke. Gitu. Ada juga yang bikin site visit by streaming. Diundangnya by Zoom atau YouTube ya kalau saya nggak salah ingat.
Tapi nanti ada dari venue-nya yang kayak bikin acara open house gitu. Terus kemudian ada orang yang video masuk, jalanin, keluar gitu. Ini satu insight bagus juga sih. Kita sebenarnya nggak kepikir tuh lewat video ya. Karena kadang-kadang kan menurut kita kalau nggak lihat langsung tuh klien nggak mau. Tapi obviously sekarang malah permintaan itu jadi berkembang karena memang ada pertimbangan-pertimbangan tertentu ya. Betul. Sangat lumayan berguna sih Pak, paling nggak untuk mereka feel ruangannya seperti ini gitu, lumayan berguna. Jadi nanti pada saat mereka datang, mungkin pas datang itu hanya signing kontrak gitu, jadi lebih kayak udah make sure, jadi bukan dari tahap nol lagi gitu. Oke. Karena tamu juga membatasi bertemu terus gitu tuh juga udah mulai dibatasi sih sekarang. Ya, oke. Dari obrolan singkat tadi, mungkin kata kuncinya tuh adalah perkawinan ini nggak mungkin tertunda lah ya. Tertunda mungkin. Tertunda mungkin, tapi pasti terjadi lah. Ya, tetap akan terjadi. Jadi industri wedding saya rasa nggak akan mati. Nggak akan. Memang menggeliatnya perlu waktu karena ada adjustment. Betul. Itu sebabnya kata kunci kedua itu adalah adaptasi. Betul. Sama ya memang harus belajar hal-hal baru dan menyesuaikan karena marketnya pun juga pasti akan berubah juga seperti itu. Nah karena regulasi juga terus berubah ya, jadi semua pihak termasuk klien pun juga harus terus memonitor melihat regulasinya. Lalu kita Chan sebagai venue dan juga kita juga ada catering dan production lainnya, kita harus cepat untuk fleksibel ketika ada perubahan regulasi. Benar. Supaya pihak klien pun tetap acaranya bisa terlaksana dengan baik, wedding planner dan organizer juga bisa mempersiapkan acaranya dengan lebih baik. Itu sih dari kita. Mungkin Chandra ada pertanyaan lain? Saya rasa cukup, cuma mungkin ini pertanyaan terakhir mungkin ya. Boleh. Kalau dari kacamata WO nih, apakah tren wedding ini akan kembali ke masa sebelum pandemi ini? Nah itu pertanyaan yang paling sulit. Karena saya bukan Tuhan dan bukan bisa melihat in the future. But kalau melihat ngelihat culture dari orang Indonesia, kayaknya kepengen pesta besar itu tetap ada. Kepengen tetap ada. Tetapi kalau namanya suatu habit baru yang dibangun, apalagi kita udah hidup dengan pandemi ini 2 tahun, untuk habit ini kembali menjadi seperti dulu, itu akan butuh proses lagi, ya kan? Karena manusia tuh udah dijejelin 2 tahun ini dengan new habit, kayaknya kalau mau balik lagi ke yang kayak dulu tuh pasti udah ada, kayak udah nggak mau deh gitu. Tapi pesta besar, kalau dilihat dari Indonesia punya culture sih nggak mungkin nggak ada sih, akan ada sih. Tetap akan ada lah ya. Akan ada. Ya saya setuju sih, harapan itu sih tetap masih ada. Jadi untuk tempat-tempat pernikahan saya rasa tetap perlu waktu, kita akan mulai dapetin wedding. Cuman memang saya rasa juga kalau sampai ribuan kayak dulu, 5.000, 3.000, 5.000 tuh mungkin jumlahnya akan semakin sedikit. Iya, betul. Yang ratusan ini malah lebih banyak, sama model dari dulu berdiri sekarang mungkin duduk itu jadi custom ya. Jadi lumayan agak lebih jadi tren baru. Oke, Ven, thank you banget ngobrolan hari ini. Kita terus terang kedatangan pemain industri yang sudah mulai berpengalaman di era baru ini, kita jadi pede nih akhirnya wedding nih akan segera menggeliat lagi. Jadi mudah-mudahan di tahun depan lah ya, yang mendatang ini kita bisa mendapatkan lebih banyak inquiry juga sih dengan hal ini. Oke, baiklah pemirsa, ini tadi obrolan sederhana kami, singkat kami dengan seorang wedding planner yang sudah berpengalaman di industri ini. Kebetulan Fanny juga sudah mulai melayani berbagai macam klien dari segala jenis ukuran dan juga tempat. Jadi intinya wedding sudah bisa dilakukan, pemerintah juga sudah menurunkan level PPKM, tentunya dengan
prokes yang memang harus tetap dijalani. Jadi untuk teman-teman yang lagi merencanakan pernikahan, ini waktunya untuk mulai belajar beradaptasi, tetapi ya mulai simulasi aja ya, mulai lakukan pendekatan-pendekatan ke venue ataupun vendor-vendor yang diharapkan, supaya perencanaan juga sudah bisa dilakukan dengan lebih baik. Ya, Oke, dari kami Alkormais mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk Feni. thank you. Dan sampai ketemu di acara ngobrol bareng berikutnya. Feni. Thank you. Dan sampai ketemu di acara ngobrol vendor-vendor yang diharapkan. Thank you. Dan sampai ketemu di acara